Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Kerajaan Sriwijaya. Sejarah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya bermula dari daerah pantai timur Sumatera, telah menjadi jalur perdagangan yang ramai dikunjungi para pedagang dari India dari sekitar awal tahun Masehi, sehingga mulai bermunculan pusat-pusat perdagangan pula di sekitar sana. Lambat laun, pusat-pusat perdagangan tersebut berkembang menjadi kerajaan-kerajaan kecil di sekitar abad ke-7 Masehi. Beberapa kerajaan tersebut diantaranya Tulang Bawang, Melayu, dan Sriwijaya. Di antara ketiganya, kerajaan yang berhasil berkembang hingga masa kejayaannya adalah Kerajaan Sriwijaya. Faktor-faktor Kerajaan Sriwijaya dapat berkembang dengan cepat, diantaranya itu letak geografis. Kerajaan Sriwijaya terletak di daerah lintasan pelayaran dan perdagangan antara Asia Timur dan Asia Selatan dengan letak yang sangat strategis, mendorong para pedagang untuk melakukan kegiatan perdagangannya. Selain itu juga Kerajaan Sriwijaya menguasai dua perairan laut penting dalam perdagangan Nusantara, yaitu Selat Malaka dan Selat Sunda, yang merupakan jalur perdagangan internasional dari Cina ke India ataupun sebaliknya. Di depan muara Sungai Musi terdapat pulau-pulau yang berfungsi sebagai pelindung pelabuhan di muara runtuhnya Kerajaan Punuh. Pulau yang berfungsi sebagai pelindung pelabuhan di muara Sungai Musi, runtuhnya Kerajaan Penang, Vietnam. Runtuhnya kerajaan ini terjadi karena serangan dari Kamboja. Kondisi ini menjadi kesempatan dan sangat menguntungkan Sriwijaya untuk cepat berkembang sebagai negara maritim yang maju. Perkembangan politik dan pemerintah pada masa pemerintah Dapunya Hayam Sriwijaya Negara. Kerajaan Sriwijaya mulai berkembang. Beliau melakukan perluasan wilayah ke berbagai daerah. Hal itu ditulis dalam prestasi kedudukan Bukit dan Tal Tua. Masa keemasan pada masa ini Raja Asrama Pelajar Sriwijaya yang Tal Tua. Masa keemasan pada masa ini Raja Bala Putra Dewi mendirikan asrama pelajar Sriwijaya yang diperuntukkan anak dari Sriwijaya yang sedang menuntut ilmu di Landana, India. Pada masa ini juga agama Buddha yang mengalami perkembangan yang pesat. Perkembangan ekonomi dengan letak yang strategis membuat perekonomian di Kerajaan Sriwijaya semakin berkembang. Karena sebagai pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara, perkembangan sosial masyarakat. Prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan di tepi Sungai Batang, Kedukan Bukit, Palembang pada 29 November 1920. Prasasti Kedukan Bukit berisi tentang berdirinya Kerajaan Sriwijaya dan raja pertamanya yang bernama Srijaya Negara. Kedua, Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur ditemukan di Pulau Bangka bagian barat oleh J.K. van der Meulen pada 1892. Isi prasasti ini menceritakan tentang kutukan bagi orang yang berani melanggar titah dari Raja Sriwijaya. Ketiga, Prasasti Telaga Batu. Prasasti Telaga Batu ditemukan di kolam Telaga Biru, Kecamatan Ilir, Timur Kota Palembang. Isinya menyebutkan tentang kutukan untuk mereka yang berbuat jahat di Kedatuan Sriwijaya. Keempat, Prasasti Karang Berahi. Prasasti Karang Berahi ditemukan di Desa Karang Berahi, Merangin, Jambi pada 1904. Isinya menjelaskan tentang kutukan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan dan tidak setia dengan Raja Kerajaan Sriwijaya. Kelima, Prasasti Palas Pasemah. Prasasti Palas Pasemah ditemukan di pinggir rawa Desa Palas Pasemah, Lampung Selatan. Letak Kerajaan Sriwijaya.
Kerajaan Sriwijaya terletak di tepian Sungai Musi, di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Pada masanya, kerajaan maritim ini banyak memberi pengaruh di Nusantara. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan ketika diperintah oleh Raja Balaputra Dewa yang berkuasa pada abad ke-9. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.